bukanlah hanya sekedar mentransfer ilmu. Mendidik itu harus mampu berempati, harus memiliki rasa kesabaran, rasa ikhlas, dan tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang pendidik bukan hanya materi yang harus kita tuntut, tapi bagaimana kita bisa menjadikan anak didik kita berkarakter, maju, dan menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya, Lydia Mayangsari, mahasiswa PPG dalam jabatan UHAMKA tahun 2022 Bahasa Indonesia. Dengan ini akan mengajar di kelas 10 KJJ SMK Perguruan Cikini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Lydia Mayangsari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 UHAMKA. Hari ini akan mempresentasikan dan juga menampilkan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 KJJ SMK Perguruan Cikini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabar kalian 10 KJJ? Alhamdulillah. Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesehatan dan masih memberikan kita panjang umur, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali pada pembelajaran hari ini, yaitu hari Selasa 13 Desember tahun 2022. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa dimulai dengan membaca doa. Membaca doa silakan dipimpin oleh Danu. Silakan Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan sinar hidayamu. Sebagaimana Kau telah menyinari bumi ini, dalam mataharimu untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, dan bertinggilah kecerdasan serta pemahaman kami. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo semangatnya ya. Kita setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Perguruan. Silakan. Indonesia rahiku, tanah tumpah darahku. Mars Perguruan ini. Perguruan Cikini aman mendidik kami. Juga akan mengecek dulu kehadiran kalian satu persatu. Kelas 10 KJJ ya. Cek dulu nih, biasanya KJJ itu rajin-rajin sekali ya. Ayo cek. Abdul Aziz ada? Ada ya, Abdul Aziz ya. Ahmad Rafi? Ada. Adi Muhammad? Ada ya. Andra? Andra ada, hadir. Arif? Saya Bu. Atal Habibi? Danu? Diki? Diki mana?
semuanya, kita melakukan 3M terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah memasukkan baju. Yang kedua adalah melihat atau merapikan kolong meja. Ya. Oke, satu lagi apa anak-anak? Ada yang ketinggalan? Oke, menggunakan masker silakan. Yang belum menggunakan masker silakan pakai maskernya ya. Kira-kira ada nggak nih yang belum rapi? Ya silakan buang sampah dulu. Yang masih ada sampahnya di kolong silakan dibuang terlebih dahulu. Ibu persilakan. Ada atau tidak anak-anak? Tidak ada, sudah bersih ya. Baik ya. Nizar ternyata ada sampah permen. Walaupun hanya sampah permen tapi tetap sampah ya. Baiklah anak-anak. Ya, kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelum itu ibu punya pantun terlebih dahulu ya. Jalan-jalan ke Pulau Bintang. Perginya dengan orang tersayang. Assalamualaikum ibu ucapkan untuk para muridku tersayang ya. Oke, kelas 10 KJC nanti kita ada materi pantun tapi bukan hari ini ya. Setidaknya kita sebagai orang yang tinggal di daerah Jakarta atau orang Betawi setidaknya pintar dalam berpantun. Jangan sampai kita tidak bisa pantun, melestarikan bahasa daerah sendiri ya. Baik anak-anak ya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Ya. Ibu punya sebuah pepatah ya. Ada yang bilang bahwa ilmu itu adalah derajat yang paling tinggi. Apakah benar ilmu itu adalah derajat yang paling tinggi? Apa yang paling tinggi anak-anak? Adab, benar sekali, adab atau akhlak ya. Walaupun kita secerdas apapun, tapi kalau akhlak dan adab kita minim atau kurang, kira-kira dipandang orang atau tidak? Tidak. Makanya ya ada yang bilang adab itu segalanya di atas ilmu ya. Makanya orang yang beradab walaupun ilmunya masih kurang, tetap akan lebih baik daripada orang yang berilmu. Ada lagunya seperti ini. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana, kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki ya. Itu adalah sebuah potongan lagu ya. Dari potongan lagu ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun kalian belum pandai, belum pintar, selama akhlak kalian tinggi, selama adab kalian bagus, itu kalian akan dihormati, dihargai oleh orang lain. Baiklah anak-anak, kita langsung mulai pembelajaran pada hari ini. Mana semangatnya sebelum KJC? Ya. Sekarang ibu punya pertanyaan untuk kelas sebelum KJC. Ada yang masih ingat atau tidak? Kira-kira apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Silakan yang bisa menjawab. Siapa? Silakan Safero. Tes AMX itu sama kayak bahasa sama pos itu yang kayak gambar-gambar itu. Oke, gambar-gambar. Apakah benar atau ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Apakah benar yang disampaikan oleh Safero? Silakan, ditambahkan. Ayo, silakan. Dia. Kita mau pelajari apa dia? Menganalisis struktur dan kaidah bahasa teks anekdot. Menganalisis struktur dan kaidah bahasa teks anekdot. Struktur anekdot ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama abstraksi. Kedua orientasi. Ketiga ketiga adalah krisis. Keempat reaksi. Kelima koda. Kira-kira dari struktur tersebut yang termasuk permasalahan apa namanya? Krisis. Benar. Sekarang ibu punya pertanyaan lagi. Ada salah satu kaidah bahasa anekdot yang mana merupakan kalimat yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Disebut kalimat apa? Retoris ya. Itu adalah kaidah bahasa anekdot. Selain kalimat retoris, apalagi kaidah bahasa anekdot? Kemarin yang sering kita pelajari. Kalimat seru ya. Ada lagi? Konjungsi urutan waktu. Coba ibu minta dijawab. Siapa yang tahu konjungsi urutan waktu itu seperti apa? Silakan. Yang bisa menjawab. Oke, silakan aku. Rasyid Panek. Contohnya itu contohnya di mana, kapan. Di mana, kapan. Itu urutan waktu. Konjungsi urutan waktu. Ada yang bisa menambahkan? Silakan, Danu.
Danu, silakan. Konstruksi rutan waktu itu seperti apa, Danu? Kita sedikit mereview ya, mengulang kembali. Apa Danu konstruksi rutan waktu? Kemudian ada lagi? Sudah. Kemudian lalu termasuk atau tidak? Pada suatu hari termasuk atau tidak? Masuk ya. Ternyata anekdot itu tidak terlalu sulit. Nah, yang sulit mungkin ketika kalian memproduksi ataupun mendemonstrasikan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kita akan lihat ya. Semuanya perhatikan layar. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 4.7, yaitu mendemonstrasikan teks anekdot dengan memerhatikan makna tersirat, struktur, dan kaidah kebahasaan ya. Nah, ini penting nih ya. Kenapa harus memerhatikan kaidah bahasa? Karena ketika kalian mendemonstrasikan kaidah bahasanya harus tepat, apalagi penggunaan mimik wajah dan gestur ya. Selanjutnya IPK-nya apa yang akan kita capai? Yang pertama, merancang teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat, struktur, dan kaidah bahasa ya. Pertama kita merancang dulu nih sebelum kita demonstrasi. Tidak mungkin kita demonstrasi tanpa adanya sebuah teks atau naskah ya. Yang kedua, memproduksi teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat, struktur, dan kaidah bahasa. Yang ketiga, mendemonstrasikan teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat, struktur, dan kaidah bahasa. Tahu nggak sih artinya mendemonstrasikan? Ada yang tahu? Oke, silakan anakku. Adi Farel. Iya nak? Mencontohkan. Ada lagi yang lain? Mendemonstrasikan itu kita ngapain sih? Ada lagi? Mempraktikkan ya. Misalnya teks anekdotnya berkisah mengenai anggota DPR yang sering tidur saat rapat ya. Misalnya yang jadi peran anggota DPR-nya adalah Danu ya, yang nyindirnya jadi rakyat kecilnya adalah Savero ya. Di situ nanti akan dipraktikkan. Nanti akan kita lakukan pada hari ini anak-anak ya. Jadi kalian membuat produksinya gak usah banyak-banyak, tidak usah lama-lama. Yang terpenting nanti demonstrasinya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya masih sama seperti tadi ya. Peserta didik mampu merancang, peserta didik mampu memproduksi, dan yang terakhir peserta didik mampu mendemonstrasikannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Baiklah semuanya perhatikan. Oke, sudah perhatikan semua? Sudah. Kira-kira ibu mau tanya satu siswa, langsung angkat tangan. Kira-kira ada apa saja yang terdapat dalam gambar ini? Silakan. Angkat tangan biasa Pak. Silakan. Ada apa saja di sini? Aduh, orang DPR tidur, rumah, DPR tidur, masyarakat kecil, rumah, dan rakyat kecil. rakyat kecil. Kira-kira ini tujuannya membuat gambar ini apa sih, poster ini? Dia dengan tidur dia bisa mendapatkan gaji, Bu. Dengan tidur dia sudah bisa mendapatkan gaji. Apakah hanya gaji? Tidak, Bu. Tidak ya, ternyata ada gaji, dana, kunjungan, tunjangan sana sini ya. Hanya tidur tapi dia mereka itu bisa mendapatkan ini semua ya. Kira-kira ini merupakan sebuah sindiran atau bukan anak-anak? Tidak, ini rakyat kecil ya, banyak akal untuk memperkaya diri ya. Pokoknya cuma tidur aja saat rapat bisa memperkaya diri. Padahal lagi ngomongin APBN, anggaran pendapatan belanja negara ya. Lagi bicarakan ini nih tapi di rapat tidur. Rumah aspirasi ya, aspirasi tapi malah mencontohkan yang tidak baik. Yang kedua, kenal atau tidak? Kenal atau tidak ini? Apa ini? Ayo. Raditya Dika itu siapa sih? Ada yang tahu? Silakan. Komika. Komika itu apa sih? Stand up gitu. Stand up, orang yang melakukan lelucon tapi dibalut dengan unsur sindiran ya, unsur anekdot. Yang ketiga, nih sama di gambarnya ya, kalau kalian mau lihat ya. Di situ ada dua orang. Kira-kira apa maksud dari gambar ini? Siapa yang tahu? Wis. Coba kayak gini dulu nah tulisannya ya. Tapi terakhir ada kata-katanya nih. Coba dibacakan oleh siapa namanya? Danu. Silakan Danu, dibacakan Danu. Yang ini silakan. Pak D hari ini menyekolahkan informasi pakai titik-titik berpendidikan kok tidak mendidik. Berpendidikan kok tidak mendidik. Siapa yang bisa menerjemahkan makna dari gambar ini? Silakan. Siapa yang bisa menerjemahkan makna dari gambar ini? Yuk. Yang lain silakan.
Ayo, coba ibu tunjuk Nizar. Nizar, maknanya apa Nizar? Nizar, maknanya apa Zar? Coba Zar. Tidak tahu, oke. Kesyana. Kesyana mana Kesyana? Oke, Kesyana ini ya. Coba Kesyana, makna dari gambar ini apa? Silakan. Kayak nyindir bapaknya, Bu. Nyindir siapa? Bapaknya itu. Bapaknya. Kira-kira ini menyindir dunia apa? Politika, ekonomi, atau pendidikan? Pendidikan, Bu. Pendidikan ya. Anak-anak semua perhatikan ya, baik di gambar sini atau gambar sini yang lebih dekat ya. Ini merupakan gambar sindiran terhadap dunia pendidikan ya. Saat ini ya, banyak sekali orang tua yang ingin anaknya itu dapat di sekolah favorit, tapi dengan cara menggunakan orang dalam. Seperti ini, nitip ya, ntar saya kasih uang ya. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak, ini namanya apalagi negeri ya, mohon maaf, apalagi negeri. Sampai ketahuan bisa dipecat oknum yang melakukan nitip-menitip. Semua udah ada sistemnya nak. Ya, jangan sampai kita melakukan kecurangan, kasihan orang yang pengen di negeri dan susah. Ya, mereka harus melakukan berbagai cara agar dapat masuk negeri. Ya, jangan seperti itu ya nak ya. Baik anak-anak, semuanya paham mengenai 3 gambar ini? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Apakah masih ada yang mau ditanyakan anakku? Ya, kita akan menonton video ya setelah ini ya. Videonya di mana ini? Kita akan lihat. Avenger, Bu. Bukan dong ya. Oke. Polisi. Ini polisi ya, polisi yang sedang Polisi melakukan bulan hari tapi. Polisi perhatikan. Baik anak-anak, tadi video yang pertama sudah kalian simak. Kira-kira adakah makna tersirat dari video ini? Silakan yang bisa. Makna yang tersembunyi yang disampaikan oleh tadi siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan siapa anak-anak? Polisi. Polisi ini merupakan seorang komika ya yang bernama Bapak Gamail. Ya, kira-kira adakah makna tersirat yang tidak diutarakan di sini yang kita sendiri tahu artinya apa? Silakan. Yang bisa, silakan. Coba ibu tunjuk ya, coba ibu tunjuk ke siapa namanya Safero. Kira-kira makna tersiratnya apa nak? Dari video tadi, dari video ini. Kayak uang damai, Bu. Kayak uang damai. Iya, jadi kalau ditangkap udah uang damai gitu, jadi udah pas. Kira-kira banyak nggak polisi yang masih melakukan seperti itu? Banyak. Kalian sering mengalami namanya ketilangan? Iya. Sering ya. Kira-kira menggunakan uang damai atau di pengadilan? Uang damai. Uang damai. Berapa biasanya yang kalian Gocap. terima? 50.000. Iya, cepet. Ada yang cepet. Ada yang Itu beneran kalian kasih. Beneran. Dan polisinya langsung ambil atau pergi atau bagaimana? Udah dibebasin dah. Udah dibebasin, kita suruh pergi. Iya. Misalnya pelanggarannya apa? Misalnya tidak pakai helm, ada lagi misalnya Fari. Oke, spion apa lagi? Andra pernah ketilang nggak? Tidak, ada lagi nggak yang pernah ketilang oleh polisi? Tidak ada apa? Tidak ada platnya ya, tidak ada plat motornya ya. Biasanya banyak sekali siswa ya atau pelajar yang tidak menggunakan plat motor ya. Baik, sekarang kita akan lihat video yang kedua. Kira-kira videonya ini berkisah mengenai apa? Apakah yang sama atau tidak? Video yang ditampilkan oleh kelas 10 teknik kendaraan ringan dari daerah Jawa Tengah ya.
Mereka kreatif sekali memproduksi sebuah video yang hasilnya sangat bagus ya. Meskipun nanti kalian hanya mendemonstrasikan ya, tapi kalian harus benar-benar namanya menghayati peran kalian ya. Itu adalah contohnya. Berbeda dengan yang pertama. Kira-kira perbedaannya apa antara anekdot video yang pertama dengan video yang kedua? Siapa yang bisa? Yang pertama polisi kan Bu ya? Yang pertama coba. Yang pertama apa? Yang pertama kayak suap penyuap. Soal penyuap. Terus yang kedua nih terlambat. Terus guru kayak seenak aja mentang-mentang kayak guru tuh ya gimana gitu Bu. Oke, yang pertama itu judulnya adalah kecelakaan kok ditonton. Iya. Untuk yang kedua ini judulnya adalah guru mah bebas, Iya, ya. bebas. Jadi di sini kira-kira bisa diambil hikmahnya nggak menurut kamu? Bisa. Hikmahnya apa? Hikmahnya tuh kayak kita di kelas tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP, apalagi Terus harus apa tidak boleh terlambat. tidak boleh terlambat, ya. Ada lagi? Udah Bu. Udah. Kira-kira di sini yang disindir itu siapa dalam dunia pendidikan? Guru. Guru, ya. Banyak sekali mungkin guru yang membuat sebuah aturan tapi dia sendiri yang melanggar ya. Kalau bisa dari awal memang diterapkan, oh tidak apa-apa menggunakan HP untuk pembelajaran. Demonstrasikan nih, semua perhatikan ya. Langkah mendemonstrasikan. Tadi pengertiannya belum Ibu sampaikan bahwa mendemonstrasikan sebuah teks anekdot ya berarti kita mempraktikkan secara langsung apa yang tercantum dalam teks anekdot. Nanti kalian memproduksi dulu di LK-nya lalu kalian praktikkan ya. Ingat, kalian harus memperhatikan namanya mimik muka atau mimik wajah, gestur ya, jangan sampai lupa intonasi, jeda dan nada ya. Jangan sampai nadanya jadi seorang guru tapi nadanya lemes ya. Jangan sampai seperti itu jadi seorang bapak tapi nadanya itu misalnya pelan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus tahu mana harus kencang, mana harus pelan, dan mana harus dengan nada tinggi. Mari. Kelompok 4. 4 mana 4? Oke. 5. 5 Liza. 6. 7. Kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 8 mana? Oke. Setengah jam 2 kelompok ya. Silakan anak-anak dikerjakan dalam kelompoknya. Silakan. Tangan untuk kelompok lain. Ayo. Dia pindah dulu dia. Mundur. Karena ini akan dipakai. Dwi ya, mohon maaf ya Nak ya. Kamu membuat teks judulnya yang mana? Apa? Oke. Kelompok kedua, habis ini kelompok kedua yuk. Kamera, roll, action. Yusuf, Ranti, kenapa kalian tidak ke kantin? Saya malas soalnya tadi pagi saya sudah sarapan di rumah. Saya insya Allah puasa Pak. Apa Bapak tidak istirahat di rumah? Kebetulan saya juga sedang lelah karena usia tua dan juga ngajar di kelas ini. Apa ya? Pak bersama kami aja Pak, diskusi Pak. Siapa? Diskusi. Kenapa? Apakah kalau guru sering memberi hukuman itu hal yang dibenarkan Pak? Ya tergantung sih. Pasti guru akan menghukum jika kamu bersalah. Saya sendiri dengan pendapat Bapak. Ya, kebetulan kenapa kamu menanyakan itu? Gini Pak, saya lupa mengerjakan tugas yang Bapak beri Pak kemarin Pak. Astagfirullah, Yusuf, kamu makan saja. Oh, setelah bir masuk, kamu akan dihukum ya? Saja, Yusuf. Kak, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Ya. Silakan nanti kelompok kedua, nanti komentarinya. Kelompok kedua, kelompoknya siapa Dwi ya?
Harap dicek ya Pak. Nah, ada berapa yang tidak mencapai KKN di antaranya kimia, bahasa Inggris, dan program dasar. Ya Allah. Kenapa nih kamu 50 sampai 60? Kamu di sekolah ngapain aja, Wak? Saya udah belajar Pak, tapi pelajarannya emang susah Pak, MTK. Jelek banget deh. Adi dan Bapak jangan terlalu main-main mobil ini Pak. Nilai ini masih diperbaiki. Pak, tapi menerbitkan suatu dengan yang lain. Emosi saya dengan anak ini terlalu bodoh. Padahal dulu saya dan kakaknya sangat berprestasi di sekolah, tapi kenapa dia tidak bisa menurunkan bakat kami? Prestasi apaan? Bapak yang naik kelas 2 kali, terus SMP sering tawuran. Itu Pak, kalau dari saya Pak. Soal cepet ke mobil. Kan yang bagian terakhir langsung cepat ke mobil, sana kamu menunjukkan, cepat kamu masuk mobil, ulang ya, dari bagian ini nih, dari bagian apaan, Raiswan, apaan Pak gitu ya. Kamera, nih yang lain jangan ketawa dulu. Kamera, roll, action. Prestasi apaan? Bapak yang naik kelas 2 kali, terus di SMP sering tawuran. Itu mah lebih memalukan dari saya Pak. Soal cepet ke mobil. Oke, Kak, ya, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang tepuk tangan untuk kelompoknya Raiswa. Mas ini kembali. Kelompok Raiswa ataupun kelompoknya siapa Mali? Silakan. Yang memberikan tangan silakan dulu. Teksnya masih belum hafal ya berarti ya. Demonstrasinya masih kurang ya, karena memang dadakan ya, mereka dadakan. Ada lagi? Silakan. Ya. Oke, silakan Pak Aziz. Ini tadi si Nizar awalnya dia Awalnya bisa gagal, ya karena grogi ya. Ada lagi. Silakan yang memberikan masukan untuk kelompok Nizar ataupun kelompoknya Mali. Silakan. Diki memberikan masukan Diki? Tidak. Oke, kelompoknya siapa nih? Sambil tadi memberikan masukan? Tidak. Baiklah anak-anak, oke ada lagi silakan. Kelompoknya Mali di awal banyak ketawa ya, banyak tertawa karena memang masih belum fokus ya. Tapi kan beberapa cut akhirnya bisa juga ya. Beberapa kali dipotong, beberapa kali mengulang akhirnya bisa. Tapi ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian baru 1 kali tampil, tapi kalian sudah bisa. Walaupun di awal masih lupa dengan naskah. Gimana mau jadi artis? Kalau jadi artis itu harus pintar dalam menghafalkan naskah. Ya, aktor-aktor itu pintar sekali dalam menghafalkan naskah. Ya, mereka di luar kepala itu ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita refleksi ya. Kita sudah menyelesaikan pengerjaan LKPD, nanti dikumpulkan di ibu, dan untuk PowerPoint dan juga kampanye dikumpulkan di classroom. Kita refleksi untuk hari ini, semua perhatikan. Apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan. Mendemonstrasikan apa? Mendemonstrasikan teks anekdot. Kira-kira memerhatikan apa saja kalau dalam mendemonstrasikan ke depan itu? Nyindir. Sindirannya harus ada, kritikannya, unsur humor, terus lakonnya apalagi? Terus kayak juru kamera Bu. Oke, berarti harus ada juru kameranya ya. Ya. Sekarang pertanyaan ibu, kira-kira perlu nggak kita menghafal naskah dalam mendemonstrasikan? Perlu Bu. Perlu ya, karena apa? Demonstrasi itu mempraktikkan secara ilmiah, secara langsung ya. Baik, sekarang pertanyaan ibu untuk kalian. Kira-kira memproduksinya sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Sulit. Ada yang bisa sulit. Di mana letak sulitnya Mali? Ketika memproduksi anekdot. Apa lagi? Pertama apa? Menghafalnya. Pertama? Menghafal teksnya. Menghafal teksnya kalau dalam memproduksinya, membuatnya dulu. Apa lagi?
Oh, gugup itu berarti mendemonstrasikan ya, bukan memproduksi. Kalau memproduksi dalam membuat yang sulit apa? Menentukan temanya, benar. Apalagi selain temanya yang sulit? Ada lagi? Alur ceritanya. Sindirannya sulit gak? Menentukan sindiran, iya, menentukan sindirannya sulit anak-anak ya. Sekarang ibu mau tahu nih, kira-kira kalian sudah seberapa paham dalam materi hari ini. Silakan buka Classroom, ada tulisan tes formatif. Silakan dibuka ya, yang dapat nilai 180.000 akan ibu catat ya. Silakan yang dapat nilai 100 atau 90 atau berapa. Silakan anak-anak tes formatif ya. Di Classroom. Yuk silakan dikerjakan. Sudah, siapa yang nilainya 100 ada? 90? Ya. Gifari ya nilai 100 ya. Ya, Diki berapa Diki nilainya? Lagi on the way, Bu. Lagi on the way ya. Silakan. Silakan Leo. Raiswa sudah nilai berapa Raiswa? Belum. Sudah? Nilainya berapa? 100. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Diki. Nilai 100. Lagi berapa dia nilainya dia? Dia nilainya berapa? Coba ibu lihat. Nilainya 100 ya. Nilainya 100 ya, luar biasa. Oke, sudah disudahkan dulu ya. Sudah atau belum? Ayo disapin dulu, dikirim. Nilainya akan ibu rekapitulasi nanti di akhir sebelum pembagian rapor. Ya, sebelum nilainya rapor ya. Silakan. Oke, sudah ya, silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu, HP-nya disimpan terlebih dahulu, gawainya disimpan ya. Baik anak-anak, semua perhatikan ya. Kita tadi sudah refleksi apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Tadi juga kalian sudah demonstrasi kekurangannya apa ya. Oke, semuanya perhatikan. Bagi yang belum sempat untuk mendemonstrasikan, silakan kalian membuat video seperti yang tadi, paham? Paham ya, yang tadi itu seperti yang tadi. Nanti kalian upload di Classroom. Semuanya paham? Semuanya paham? Paham. Oke, kalau begitu anak-anak, karena ini sudah waktunya hampir habis ya. Perhatikan ya. Kita akan tutup kegiatan pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kelas 10 TKJC hari ini luar biasa, demonstrasinya langsung, tapi langsung kalian bisa untuk mempraktikannya walaupun masih sedikit belum hafal. Tapi kalian sudah menampilkan yang terbaik, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelas 10 TKJC. Semuanya perhatikan anak-anak. Yuk, kita mulai. Perhatikan ya. Kita mulainya tadi dengan membaca doa dan kita akhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca doa. Tapi sebelum itu ibu ada sedikit kata-kata yang selalu mengingatkan kepada kalian, bukan mengenai akhlak lagi ya. Tapi ini adalah sebuah pepatah mengenai ketika kalian merasa belum pandai, belum pintar ya, kalian tidak perlu berkecil hati atau tidak perlu kecewa. Karena namanya pintar itu adalah sebuah proses. Kalau kalian belum pintar, mungkin prosesnya belum cukup ya. Tapi kalian harus ingat bahwa semua orang itu diciptakan tidak ada yang bodoh ya. Tidak ada yang bodoh di dunia ini. Yang perlu itu hanya
hampir? Oke, silakan pimpin doanya dan pimpin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Melaksanakan tugas pekerjaan kami. Hari ini kami melaksanakan tugas kami. Dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah. Selamatkanlah perjalanan kami. Selamatkanlah perjalanan kami. Kami berangkat dan pulang sekolah. Kami berangkat dan pulang sekolah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 10 KJC. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin.